Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempelajari tentang teorema Pythagoras, bagaimana cara menghitung sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku pada teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita akan coba berlatih untuk menggunakan teorema Pythagoras. Baiklah, pada contoh soal ini kita mempunyai segitiga siku-siku. Di sini kita akan coba menghitung luas dan keliling dari segitiga ini. Pada segitiga yang pertama, kita mempunyai segitiga dengan alasnya 6, kemudian tingginya 8. Berarti kita dapat menghitung luas segitiga. Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadi di sini 6 kali 8 bagi 2. 6 dengan 2 bisa kita coret, sehingga 3. Jadi 3 kali 8, 24. Jadi luas segitiga itu adalah 24. Bagaimana cara kita menghitung keliling segitiga? Keliling berarti kita menjumlahkan semua sisi-sisi dari bangun datar. Berarti kita akan menjumlahkan tinggi segitiga, alas segitiga dengan sisi miring segitiga. Berarti kita harus mencari dulu berapa sisi miring dari segitiga. Pada teorema Pythagoras, kita bisa mengatakan bahwa ini sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C. Sehingga dengan teorema Pythagoras kita dapat peroleh bahwa C kuadrat itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga A kuadrat, C kuadrat adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Jadi C kuadrat sama dengan 100. 100 bisa diperoleh dari 10 kali 10, sehingga C adalah 10. Jadi sisi miring segitiga ini adalah 10. Sehingga keliling dari segitiga adalah 8 ditambah 6 ditambah 10. Menjadi 8 tambah 6, 14. 14 tambah 10, 24. Jadi keliling segitiga adalah 24. Kebetulan sama dengan luas segitiga. Selanjutnya kita akan coba mencari luas dan keliling dari segitiga berikut. Untuk mempermudah, segitiga ini akan kita gambar ulang sehingga berbentuk seperti ini. Ini siku-sikunya. Ini 3, ini 5. Sehingga dari sini kita harus mencari alas dari segitiga. Apabila kita sebut sisi ini A, sisi ini B, maka sisi ini C. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mengetahui bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat berarti 5 kuadrat sama dengan A kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti 25 sama dengan 9 ditambah B kuadrat. Kemudian masing-masing sisi kita kurangi 9, sehingga kita peroleh 25 kurang 9 sama dengan B kuadrat. 25 kurang 9, 16 sama dengan B kuadrat. 16 itu dapat kita peroleh dari 4 kali 4. Jadi B kuadrat, jadi B itu sama dengan 4.
Jadi sisi alas dari segitiga itu adalah 4. Dari sini kemudian kita dapat mencari luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi dengan 2. Berarti 3 kali 4 bagi 2. 4 dengan 2 bisa kita coret, masing-masing bagi 2, sehingga luas adalah 6. Sementara untuk keliling, itu dapat kita cari dengan menjumlahkan semua sisi. Berarti 3 ditambah 4 ditambah 5, 3 tambah 4 tambah 5, sama dengan 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12. Berarti kelilingnya 12. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya sebuah persegi panjang. Kita ketahui salah satu sisinya 9 dan diagonalnya itu 15. Nah, kita belum tahu nih berapa panjang sisi yang ini. Untuk mencari sisi yang ini, kita perhatikan bahwa ini berbentuk sebuah segitiga. Kita gambarkan di luar. Jadi kita punya segitiga seperti ini. Dengan tingginya 9, alasnya kita belum tahu, sisi miringnya 15. Jadi apabila ini kita sebut sebagai A, ini B, maka ini adalah C. Sisi miring selalu C. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menghitung C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti 15 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 9 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225. Sama dengan A kuadrat tambah 9 kuadrat itu adalah 81. Kemudian masing-masing sisi kita kurangi 81. Berarti 225 kurang 81 sama dengan A kuadrat. 225 kurang 81 itu berarti 4. Kemudian 4 jadi 144. Itu A kuadrat. 144 itu dapat diperoleh dari 12 kali 12, sehingga A adalah 12. Jadi A ini 12. Dan ini kita punya sebuah persegi panjang dengan sisi ini 12, ini 9, ini 12, ini 9. Sehingga luas persegi panjang adalah 12 kali 9, sisi kali sisinya atau panjang kali lebar, 12 kali 9. Sama dengan 108. Dan keliling adalah 12 tambah 12 tambah 9 tambah 9, yaitu 12 tambah 12, 24, 9 tambah 9, 18, berarti 24 tambah 18, itu menjadi 32. 24 tambah 18 menjadi 42. Oke, selanjutnya kita coba untuk mencari luas dan keliling dari segitiga berikut. Ini apabila kita gambarkan ulang, ini bagian siku-sikunya, berarti 15 menjadi sisi miring, alasnya 12. Apabila yang kita belum tahu tingginya, apabila ini kita sebut sebagai A, ini B, kemudian berarti sisi miring selalu C,
Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menghitung bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat itu adalah 15 kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat ditambah B kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225. 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah B kuadrat. Kemudian masing-masing ruas kita kurangi dengan 144, maka kita peroleh 225 kurang 144 sama dengan B kuadrat. 225 kurang 144 menjadi 18, berarti B kuadrat sama dengan 81. 81 dapat diperoleh dari 9 kali 9, sehingga B adalah 9. Wah, atau di sini jadinya A ya. Oke, berarti ini jadinya 9. Sehingga dengan ini kita bisa menghitung bahwa segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Sama dengan alasnya 12 kali tingginya 9 bagi 2. 12 dengan 2 bisa masing-masing kita bagi 2. Berarti 2 kali 9 jadinya 18. Sementara keliling itu adalah jumlah semua sisi. Berarti alas kali tinggi kali sisi miring. Alas tambah tinggi tambah sisi miring. Berarti 12 tambah 9 tambah 15. Menjadi 12 tambah 9 berarti 21. 21 tambah 15 berarti jadi 36. Oke, sekarang kita coba masuk ke soal berikutnya. Di sini kaki sebuah tangga yang panjangnya 13 meter, berarti panjang tangga 13 meter, harus ditempatkan dengan jarak 5 meter dari dinding. Berapakah jarak ujung tangga dari lantai? Jadi kita punya tangga panjangnya 15 meter, kemudian disandarkan ke dinding, dan dengan jarak 5 meter dari dinding. Berarti katakan kita punya dinding seperti ini, kemudian di lantainya, kemudian kita punya tangga yang panjangnya 15 meter, kita tempatkan di sini, berarti tangganya 15 meter, kemudian jarak tangga dengan kakinya itu dengan si dinding itu harus 5 meter. Yang ditanya adalah berapa jarak ujung tangga dari lantai. Berarti yang ditanya ujung tangga ini dengan lantai ini berapa. Nah, ini sama dengan kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miringnya 15, kemudian alasnya 5, dan yang ditanya adalah tingginya. Di sini artinya apabila kita sebut ini sebagai A, ini B, maka ini C. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat berarti 15 kuadrat sama dengan A kuadrat 25. Oh maaf, ini bukan 15 tapi 13, sebentar. Ini 13, maaf. Ini 13.
ini 13, berarti ini 13 kuadrat. Ini A kuadrat berarti 5 kuadrat. Ditambah B kuadrat. 13 kuadrat itu adalah 169. 5 kuadrat adalah 25. Ditambah B kuadrat. Kemudian masing-masing ruas kita kurangi dengan 25. Berarti 169 kurang 25 sama dengan B kuadrat. 169 kurang 25 berarti 144 adalah B kuadrat. 144 itu bisa diperoleh dari 12 kali 12, sehingga B adalah 12. Jadi jarak ujung tangga dari lantai itu adalah 12 meter. Kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah lapangan berbentuk segi empat dengan sisi 90 meter dan 120 meter. Seorang pelatih menyuruh atletnya untuk berlari melintasi lapangan dari sudut yang saling berhadapan sebanyak 4 kali. Pertanyaannya adalah, berapa jarak yang ditempuh oleh si atlet? Oke. Sekarang kita punya lapangan yang berbentuk segi empat. Segi empat berarti kira-kira seperti ini. Dengan panjang sisinya di sini 120 dan yang ini 90. Pelatih menyuruh atletnya untuk berlari melintasi lapangan dari sudut yang saling berhadapan. Sudut yang berhadapan berarti ini dengan ini atau ini dengan ini. Kita ambil yang ini saja. Jadi anggap bahwa si atlet berlari bolak-balik 4 kali. Jadi kalau kita gambarkan keluar, kita seolah-olah punya sebuah segitiga. Ini 90, ini 120, ini lintasan lari si atlet yang kita belum tahu, yang akan kita cari. Berarti apabila ini kita sebut sebagai A, ini B, maka ini adalah C. Sehingga dengan teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat itu sama dengan 90 kuadrat ditambah 12 120 kuadrat. Jadi C kuadrat 90 kali 90 itu 9 kali 9 81, nolnya 2 kali. 12 kuadrat 144 ditambah nolnya 2 kali. Jadi C kuadrat adalah 005 22.500, dan ini bisa diperoleh dari 150 kali 150. Salah satu triknya adalah karena ini nolnya ada 2, itu kita keluarkan dulu. Jadi yang kita perhatikan adalah 225. 225 itu adalah 15 kali 15. Kemudian 0 yang ini 1 masuk ke sini, 1 masuk ke sini. Jadi 150 kali 150. Jadi kita peroleh C adalah 150 meter. Atlet berlari 4 kali. Berarti berlari 4 kali
maka 150 dikali 4 itu menjadi 600 meter. Jadi si atlet berlari sejauh 600 meter melintasi lapangan sepak bola. Kemudian di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan alas 16 meter, segitiga siku-siku ya. Dengan alas 16 meter dan panjang sisi miring 20. Berarti segitiga siku-siku kira-kira seperti ini. Alasnya 16, sisi miringnya 20. Yang ditanya adalah luas dan keliling. Pertama kita harus mencari tinggi dari si segitiga dulu. Apabila ini kita sebut sebagai A, ini B, maka sisi miring itu selalu C. Maka dengan teorema Pythagoras kita dapat menghitung bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat berarti 20 kuadrat ditambah sama dengan 16 kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat, 20 kuadrat berarti itu 400. 16 kuadrat itu, bentar kita hitung dulu. 16 kali 16, 36, 9, 16, 256. 256 tambah B kuadrat. Setiap ruas kita kurangi 256, sehingga 400 kurang 256 itu adalah sama dengan B kuadrat. 400 kurang 256, ini 4, kemudian ini 4, berarti 144 sama dengan B kuadrat. 144 itu dapat diperoleh dari 12 kali 12, sehingga B adalah 12. Jadi di sini tingginya sama dengan 12. Sehingga kita bisa menghitung luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alasnya 16 kali 12 per 2. Misalnya kita akan mencoret 16 dengan 2, berarti masing-masing bagi 2. Ini jadi 8, ini jadi 1. 8 kali 12 berarti menjadi 96. Sementara keliling artinya kita menjumlahkan semua sisi dari segitiga, berarti alas tambah tinggi tambah sisi miring. Alas 16 tambah tinggi 12 tambah sisi miring 20. 16 tambah 12, 28. 28 tambah 20, 48. Berarti ini meter persegi, ini 48 meter. Baiklah, untuk contoh penggunaan teorema Pythagoras kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.